Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Rabu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Saya senantiasa berharap kita ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang bahagia, dan tetap juga bersyukur dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini bersama-sama kita mensyukuri anugerah Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita kembali dalam langkah kehidupan kita sehingga sampai saat ini kita ada dalam keberadaan kita masing-masing. Dan mensyukuri anugerah Tuhan itu, kita akan kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Dan saya akan mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Oleh karena itu mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai setiap langkah kehidupan kami. Meskipun kami tetap mengalami tantangan dan pergumulan, kami juga tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami. Kami mensyukuri semua berkat-Mu ini Tuhan, dan kami juga senantiasa memohon agar berkat Tuhan juga terus menyertai kehidupan kami. Seperti halnya hari ini Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu agar Engkau memberikan kami berkat melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sehingga lewat firman-Mu inilah kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita membaca bagian Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan menyatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang, untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dan juga hidup seturut dengan firman Tuhan sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ada sebuah ungkapan yang berkata menunggu itu bukan hal yang menyenangkan. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kira-kira mendengar ucapan atau ungkapan ini apa respon kita? Apa pendapat kita? Saya yakin ya, saya meyakini bahwa sebagian besar kita menyetujui ungkapan ini. Karena memang saya percaya juga setiap kita punya masing-masing punya pengalaman berkaitan dengan hal menunggu apapun begitu. Nah, artinya bahwa kita semua bisa menyimpulkan bersama-sama bahwa ungkapan itu juga menjadi sebuah kesimpulan bersama kita sebagai orang-orang yang punya pengalaman menunggu sesuatu yang kita rasa juga tidak menyenangkan buat kita. Apalagi kalau kemudian menunggunya semakin lama. Saya rasa juga semakin lama menunggu semakin juga tidak menyenangkan perasaan kita. Kita hal-hal sederhana saja, menunggu antrian, menunggu panggilan di loket-loket, baik mungkin di tempat-tempat tertentu, itu juga kadang-kadang agak membosankan buat kita. Bukan hal yang mungkin kita inginkan. Kalau kita kan maunya semua serba cepat, semua ya sesuai dengan apa yang kita sudah atur. Meskipun kadang-kadang kita juga belajar bahwa tidak semua hal bisa kita dapatkan dengan cepat atau dengan instan, atau tidak semua hal juga kemudian bisa terjadi secara cepat sesuai dengan keinginan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kemudian kita menunggu sesuatu selama 45 tahun. Artinya kalau kita menunggu sebuah janji misalnya, atau menunggu apapun selama 45 tahun, pertanyaannya buat kita, apakah kita masih tetap mau menunggu dalam jangka waktu yang lama itu? Apakah kita tetap juga masih meyakini apa yang kita tunggu itu? Saya pribadi merasa kayaknya berat sekali ya menunggu sesuatu 45 tahun. Jangankan 45 tahun begitu ya. 4,5 bulan atau 45 bulan atau juga 45 minggu atau 45 hari saja kadang-kadang sulit untuk kita tetap bisa meyakini apa yang kita tunggu itu. Nah, hal itu terjadi dalam kehidupan seorang bernama Kaleb bin Yefune yang disebutkan dalam perikop bacaan kita. Jadi dia katakan dalam bacaan firman Tuhan, khususnya di ayat yang ke-10 itu, 45 tahun dia harus menunggu janji Tuhan melalui Musa kepadanya. 45 tahun dia menunggu janji untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepadanya, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan. Bicara tentang Kaleb ini memang tidak bisa dipisahkan dari kisah yang disebutkan dalam Bilangan, kitab Bilangan pasal 14, yang menceritakan bagaimana Kaleb waktu itu memang dipilih Musa bersama-sama dengan 11 orang lainnya termasuk Yosua menjadi pengintai untuk mengintai tanah Kanaan waktu itu. Dan dalam Bilangan 14 ayat 30 dikatakan bahwa pada saat nanti mereka memasuki tanah Kanaan, maka Kaleb juga akan mendapatkan bagian. Nah, pada saat menjalankan tugasnya, saudara, kita bisa membayangkan bagaimana sikap Kaleb yang juga kemudian diulang kembali melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Kaleb pada saat itu menjadi sosok yang menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan juga kalau menjalankan tugas ya mungkin bersama-sama dengan yang lain semuanya menjadi baik begitu ya. Tetapi kita lihat ada hal yang berbeda antara Kaleb dan Musa dan Yosua dengan 10 orang yang lain sebagai pengintai itu. Nah, dan ini juga yang kembali disampaikan dalam firman Tuhan. Dan ini juga yang kemudian bisa kita pelajari sebagai pelajaran bagi kehidupan kita, bagaimana menjalani kehidupan itu. Artinya hari ini kita mau belajar dari sosok seorang Kaleb. Bagaimana di tengah-tengah penantian yang sepanjang 45 tahun itu dia dikatakan Tuhan tetap terus menanti begitu.
Dan ini menjadi salah satu sikap atau sifat Kaleb yang menjadi teladan juga buat kita semua. Jadi saya mencatat ada tiga sikap yang dimiliki oleh Kaleb yang menurut saya ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Yang pertama, melewat firman Tuhan juga dikatakan di ayat yang ke-7. Yang pertama, sifat Kaleb itu adalah dia jujur menjalani kehidupan. Dia jujur juga menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dia katakan di dalam ayat 7 itu, pada saat dia mengintai, dia pulang, kemudian membawa kabar sejujur-jujurnya. Dia katakan memang sama seperti yang lain, bahwa hasil pengintaiannya itu, hasil intelijennya mengatakan bahwa negara atau negeri Kanaan ini adalah memang negeri yang makmur, negeri yang bagus, negeri yang subur. Banyak sekali yang digambarkan juga oleh Tuhan sebagai negeri yang penuh susu dan madu. Itu benar, dia katakan itu. Dan dia juga katakan bahwa di negeri itu juga sudah ada bangsa-bangsa yang tinggal sebelumnya. Bangsa-bangsa yang digambarkan sebagai bangsa-bangsa yang kuat begitu. Dengan perawakan yang besar, bahkan boleh dikatakan bangsa-bangsa yang tinggal di sana seringkali disebut sebagai orang-orang yang punya perawakan seperti raksasa begitu. Ya mungkin gambarannya seperti salah satunya adalah Goliat gitu ya, yang kita mungkin bisa sering kali kita ingat dalam perjalanan kehidupan orang Israel. Itu kan orang Filistin juga salah satu bangsa yang juga tinggal di tanah Kanaan waktu itu, dan kebanyakan mereka juga punya perawakan yang serupa. Jadi saya pernah menghitung Goliat itu kalau tidak salah tingginya 2,7 meter. Ini kan luar biasa. Dia katakan itu kepada orang Israel. Jadi dia jujur, dia menyampaikan hal yang benar. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua. Kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah begitu. Katakan sejujurnya. Ini jadi kayak lagu ya. Katakan sejujurnya. Ini seperti itu yang harus kita lakukan juga menjalani kehidupan. Apapun itu, kita harus katakan dengan jujur. Kadang-kadang kejujuran ini sesuatu hal yang sulit kita lakukan atau kita sampaikan. Apalagi berkaitan dengan relasi, dengan pertemanan, dengan hubungan. Kadang-kadang kalau kita berteman, ya yang paling sulit adalah mengatakan sejujurnya tentang teman kita. Apalagi bicara tentang, kalau hal yang baik mungkin mudah, tetapi hal yang tidak baik yang dilakukan kadang-kadang kita nggak bisa dengan jujur mengatakan itu. Ya, karena kita merasa itu bisa mempengaruhi relasi kita, bisa mempengaruhi juga hubungan kita, akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang jujur. Nah, hari ini kita diingatkan Tuhan, kalau menjalani kehidupan, jalanilah dalam kejujuran. Jangan pernah kemudian jalani kehidupan dalam kebohongan. Ya, ada ungkapan bilang kalau kita berbohong itu, kebohongan satu akan juga kemudian memunculkan kebohongan yang lain. Jadi kalau kita biasakan untuk terus berbohong, ya teruslah kita hidup dalam kebohongan itu. Dan sekarang banyak orang hidup dalam kebohongan, hidup dalam pencitraan, gitu. Ya, biar kelihatannya bagus, biar kelihatannya hebat, biar kelihatannya pintar, biar kelihatannya saleh, alim dan lain-lain. Tapi ternyata sebenarnya tidak 100% benar. Nah, kita belajar hari ini. Mari kita menjalani kehidupan di dalam kejujuran. Nah, yang kedua, hal yang kemudian juga bisa kita pelajari dari Kaleb adalah ia seorang yang optimis menjalani kehidupan. Nah, ini Bapak Ibu pernah lihat ada dalam sebuah pelatihan itu ada sebuah gelas yang diisi setengah. Kalau orang berkata bahwa itu setengah penuh, artinya dia orang optimis katanya. Kalau setengah kosong berarti dia orang yang pesimis. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu menjadi pribadi seperti apa. Tetapi kita belajar bahwa optimisme itu juga menjadi penting buat kita. Optimisme juga mengingatkan kita bahwa kita ini selalu harus berharap, harus bermimpi, harus juga senantiasa memikirkan ke depan.
Ini yang dilakukan oleh Kaleb. Saat dia berjumpa dan kemudian melihat dalam pengintaiannya itu, dia sampaikan kondisinya dan dia juga melihat bahwa ada tantangan di sana, begitu ya. Kita lihat berbeda dengan 10 orang lainnya yang mengatakan, yang dikatakan juga di dalam ayat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8, 10 orang yang lainnya itu mengatakan, kita ini nggak bisa melawan orang-orang yang ada di sana. Kita ini nggak bisa kemudian sampai di sana. Akhirnya dikatakan di sini membuat orang tawar hati, membuat bangsa Israel kemudian merasa, ya ini nggak mungkin. Ya, tapi sebaliknya, Kaleb dan Yosua pada saat itu mengatakan kepada banyak orang Israel, mereka katakan benar bahwa ada bangsa yang kuat di sana, tetapi kita bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi ada optimisme, ada keyakinan yang dimiliki oleh Kaleb dan juga Yosua pada saat itu, yang didasari oleh sebuah iman yang kuat kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kepada mereka, kepada bangsa Israel, begitu besarnya kuasanya, begitu besarnya juga kasihnya, dan Kaleb mengimani itu akan terus nyata dalam kehidupan bangsa Israel kalau mereka juga percaya. Jadi ya, ini gambaran juga kehidupan kita. Ada orang yang selalu hidup optimis, merasa bahwa semua itu ada. Memang tantangan hidup itu ada. Tantangan hidup itu tidak mudah. Tetapi karena kita punya Tuhan, karena kita punya keyakinan, karena kita diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan banyak hal, kita pasti bisa menghadapi semua. Tetapi ada orang yang hidupnya selalu pesimis. Apa-apa dikatakan, saya nggak bisa, saya nggak mampu, ini pasti susah, ini pasti nggak bisa, akhirnya nggak usahlah begitu. Kalau kemudian kita punya pribadi yang pesimis, kita nggak bisa maju menjalani kehidupan kita. Kita nggak bisa maju karena kita tidak mau menghadapi tantangan itu. Ini tantangan itu adalah peluang bagi kita. Jangan dianggap sebagai suatu beban. Jadi membuat kita selalu mau optimis menjalani kehidupan. Kita mau terus-menerus merasa bahwa saya akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi segala macam situasi kehidupan saya. Sama dengan hal yang kita alami pada hari-hari ini. Mungkin banyak orang yang mengalami, ya saya rasa bukan hanya mungkin, tapi memang banyak orang yang, ya termasuk kita semua, mengalami tantangan, mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Dan bagaimana kita merespon itu, bagaimana kita menghadapinya, itu yang juga harus kita pikirkan. Apakah kita mau menjadi pribadi yang optimis, atau sebaliknya menjadi pribadi yang pesimis, yang mudah menyerah dan akhirnya tidak meyakini bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Tadi saya katakan, optimisme itu muncul dari iman kita kepada Tuhan. Jadi artinya, semakin kita dekat, semakin kita beriman, saya percaya kita semua juga akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin optimis menjalani kehidupan. Sehingga apapun beratnya tantangan, seberapapun hebatnya pergumulan kehidupan kita pasti akan bisa menjalani dan menghadapinya. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Tuhan yang juga tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendirian menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang juga dikatakan oleh firman Tuhan, kita lihat. Tadi saya katakan di awal, Kaleb menanti janji Tuhan 45 tahun. Banyak di antara kita tadi juga saya katakan, mungkin tidak akan sanggup, tidak akan mau tetap percaya, tidak akan mau tetap meyakini janji itu dengan jangka waktu yang begitu lamanya. Tetapi kita lihat, Kaleb, dia tetap setia menanti janji Tuhan.
dia tetap percaya bahwa ada waktu Tuhan yang akan dinyatakan bagi dirinya. Jadi dia kemudian tetap menjalani kehidupannya dengan kesetiaan kepada Tuhan. Bahkan dia dikatakan oleh firman Tuhan saat ini dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan bahwa Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi ini yang membuat dia tetap setia. Karena hatinya benar-benar dia berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan iman kepada Tuhan, bahwa dia percaya bahwa akan ada waktu Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Jadi ia tetap setia pada janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar juga bagaimana dalam kehidupan kita juga setia menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan dengan segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Kita juga setia menjalani apapun yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kita juga pada akhirnya setia menantikan waktu Tuhan. Banyak kita, kalau mau jujur, seringkali tidak mau menanti waktu Tuhan. Maunya serba cepat, maunya serba instan, seperti tadi di awal juga saya katakan. Tapi kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Dan waktu yang juga akan terjadi bagi kita adalah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah teruslah percaya, teruslah beriman, teruslah setia, teruslah berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi ini pelajaran berharga buat kita hari ini. Kita lihat, kalau kemudian kita mungkin bertanya-tanya apa sih yang didapatkan? Kita belajar dari Kaleb. Dengan imannya, dengan kejujurannya, dengan optimismenya, dan juga akhirnya dengan kesetiaannya, ia akhirnya mendapatkan penggenapan janji Tuhan itu. Dia akhirnya mendapatkan bagian yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan itulah buah dari kesetiaan, kejujuran, dan optimismenya. Mari kita belajar juga melakukan hal yang serupa dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun juga pada akhirnya bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat kita semua. Selamat terus beriman, selamat hidup dalam kejujuran, kesetiaan, dan juga dalam optimisme menghadapi kehidupan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari lepas hari hidup kami terus disertai Tuhan sehingga kami mampu menjalaninya. Kami bersyukur juga karena hari ini berkat Tuhan melalui firman-Mu kami boleh terima untuk mengingatkan kami hidup jujur, setia, dan juga optimis menjalani kehidupan. Sehingga setiap kami juga tetap menantikan janji-janji Tuhan, juga membiarkan waktu Tuhan berkarya bagi kami, dan kami juga pada akhirnya mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu ini, karena kami juga menyadari tidak mudah buat kami melakukannya. Tapi kami semua percaya kalau kami juga senantiasa mempercayakan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kami. Kami menyerahkan hidup kami semua ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mungkin mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami juga boleh tetap belajar untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan juga terus hidup dekat dengan Tuhan lewat doa dan juga lewat ibadah kami. Kami menyerahkan juga seluruh langkah hidup kami dalam pergumulan-pergumulan yang harus kami alami. Kami juga doakan buat semua rencana-rencana kehidupan kami. Kami menyerahkan semua kepada-Mu Tuhan. Karena kami beriman, kami percaya bahwa Engkau-lah Tuhan kami. Engkau-lah yang senantiasa akan menentukan yang terbaik bagi kami. Dan kami hanya mempercayakan semua hidup kami kepada-Mu. Tuhan, kami juga doakan buat persekutuan kami sebagai gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga memberkati keberadaan kami.
Kami juga doakan agar Tuhan senantiasa menyertai keberadaan persekutuan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, sehingga keberadaan kami juga senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Kami mohon berkat-Mu bagi semua pelayan-pelayan Tuhan. Kami doakan bagi semua pelayan-pelayan-Mu, bahkan semua warga jemaat, khususnya bagi mereka yang sakit, kami serahkan mereka kepada Tuhan, agar Tuhan juga memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang dalam persoalan-persoalan kehidupan, kuatkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga bisa menghadapi semuanya. Kami juga berdoa untuk keberadaan jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat kami GPIB Air Hidup Kamal. Tuhan berkati semua karya layan kami serahkan kepada Tuhan, agar Tuhan yang terus memberkati, sehingga keberadaan kami juga boleh terus ada di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga rencana kami, khususnya program renovasi pastori yang sedang berlangsung, dan juga kami berdoa buat usaha pembangunan ekonomi gereja lewat pembuatan kolam lele. Kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Kami percayakan gereja Tuhan agar terus jadi saluran berkat dalam pelayanan dan kesaksiannya. Demikian juga saat ini kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati senantiasa para pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga kami semua bisa hidup di dalam kedamaian, dalam juga kesatuan sebagai warga negara Indonesia yang hidup bergotong royong bersama-sama untuk membangun negara ini. Pemulihan bangsa ini akan pandemi yang terjadi kami juga serahkan kepada Tuhan, sehingga semua upaya kami dipakai Tuhan jadi saluran berkat bagi bangsa ini. Ya Tuhan, banyak hal yang kami mungkin tidak sampaikan dalam doa ini, tapi kami percayakan semua agar Tuhan yang menyempurnakannya. Biarlah kami tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap menantikan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, bukan hanya kehendak kami. Inilah doa syukur kami Tuhan. Permohonan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam damai bagi kita semua. Tetap di rumah jika tidak ada hal-hal yang mendesak. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan juga orang-orang di sekeliling kita. Tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.